Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Surat Al-Isra 15. Pasira saos ihtada ngalak petunjuk, artinya akasap nyari petunjuk. Pasiraman maka semaste yahtadi ngalak hidayah, ngalak petunjuk pasiraman li nafsihi untuk kepentingan, untuk kemanfaatan abangeman. Wa man dhallah wasira orang tersesat fa innama maka semesta yadilluh nyesataki wasiraman alaiha atas man ala nafsihi wa alaiha atas nafsihi da abengki man tersesat. Wala tazru waziratun tak nanggung waziratun pasira orang sedosa wisra ukhra de dosana selain. Tadi orang se berdosa menanggung dosanya sendiri, tidak bisa dioperkan daripada sing nyiasaki termasuk pahala dia kia, kecuali yang sudah jelas ada dalil seperti haji badal haji umroh, hutang piutang, bisa ada puasa, sedekah atau berkorban untuk orang lain. Seada ia dok bisa diperoper. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Wa ma kunna tada kami debuna Allah mu'adzibin panika menyiksa sehingga ngutus kaula rasulan dak rasul. Yukhbiru ta'ala anna man ihtada wattaba'al haqqa waqtafa asaran nubuwah fa innama yahsulu aqibatu dhalikal hamidati li nafsihi. Yang dia kana hidayah beda hidayah sewaib, beda hidayah yang bisa dibaca yaitu di wahyu Quran maupun hadis. Jadi orang yang berusaha untuk ngaji Quran hadis, ngaji kitab syariat, berarti dia mencari petunjuk karena sudah ada petunjuk dari Allah di dalam wahyunya. Yukhbiru ta'ala ngafiraki pasira Allah ta'ala annaman de saungkono orang ihtada yang ngambil petunjuk wasyirman wattaba'uban manut aman al-haqqah waqtafa asaran nubuwah manut pasyirman de apanya mana asaran nubuwah jejak kenabian. Bagaimana beragama di zaman Nabi? Ya ikut itu, ikut wahyu. Fa innama maka yang semasteh yang suluh hasil akibatalik kembali naka disa hidayah alhamidati seepoci li nafsihi panika untuk abangeman. Wa man dhallah pasira orang tersesat alil haqqi dari sefunder wa zawah nyeleweng nyimpang pasiraman ansabili rasyad dari jalan sefunder jalan petunjuk fa innama yajtani ala nafsihi maka saongkona jahat pasiraman ala nafsihi atas abangeman. Wa innama ya'udu wa balu dalik alaihi semasteh kembali pada pembencana naka disa dolal alaihi paneka atas seman. Dari dulu telah diceritakan, disampaikan bahwa semua manusia hidup ya bisa dinamis bergerak ya oleh disebabkan nafsu dan akal. Jadi manusia hidup digerakkan oleh nafsu. Nafsu ini yang selalu memburu kepuasan dan kesempurnaan.
Lalu nafsu itu dikawal oleh akal, pertimbangan akal. Jadi setiap manusia tidak pernah berhenti nafsu mencari muara, kepuasan dan kesempurnaan. Akal selalu mempertimbangkan, ya. Oleh karena itu Islam mewajibkan umatnya untuk mengisi akal dengan ilmu wahyu, ilmu syariat yang datang dari Allah, agar dengan akal yang berilmu itulah bisa membimbing, memandu dan mengarahkan nafsu ke arah yang positif deh. Jangan dikira orang yang melanggar, berbuat dosa tidak punya akal, punya akal, dan akal telah mempertimbangkan. Demikian juga orang yang taat punya akal, punya nafsu, tapi nafsunya dibimbing, dikalahkan oleh akal yang telah berilmu. Kama qala ta'ala, wa in tat'umusqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un. Lamun manggil musqalatun pasera orang seterbebani dosa. Seterbebani dosa berat dipanggil manggil ila himliha, maring memikul beban dosa aja, minta tolong ke orang lain dosana, la yuhmal minhu syai'un, maka tidak akan dipikul, tidak akan ditolong lah, minhu dari hamliha syai'un, panapa sesuatu. Jadi orang akan menanggung dosanya sendiri. Wala munafatah, tidak berlawanan, baina hada, antarana la taziru wazratun wizra ukhra, orang tidak akan menanggung dosa orang lain ya. Wa baina qoulihi, ban antarana dawuh Allah, seakan-akan bertentangan. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'asqalihim. Ongku fekal nangkung pasir kaum, asqalahum de dosana kaum, wa asqalan ben dosa-dosa, beban-beban dosa, ma'asqalihim arsata dosana kaum ki puru. Do neng bapadar ya. Wala yahmilunna wala yahmalunna, la yahmilunna bekal mikol pasera alladina dewe, asqalahum deka beban dosana alladina, wa asqalan ben beban dosa-dosa, ma asqalihim asarta dosa-dosana alladina. Maksudnya dia ada orang berdosa tapi ditambah bonus dosa orang lain, kan sepertinya berlawanan dengan yang pertama. Wa qawlihi, ban pole tabuna Allah Ta'ala ya, wa min auzaril ladin yudillunahum biwairi ilmin liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladin yudillunahum biwairi ilmin. Dari cara mengkompromikan dia, saya adaan orang tidak menanggung dosa orang lain. Yang kedua, dosanya sendiri ditambah beban dosa orang-orang lain. Dari Maria. Surat An-Nahl ayat segemi ya. Liyahmilu auzarahum, agar mereka memikul dosa mereka dan dosa orang-orang yudillunahum, yang mereka sesatkan. Nyesataki pasera apa ya, kaum gila hum da alladina je, tanpa dasar ilmu. Ada dia kena. Maka kita harus hati-hati. Kalau kita sudah dipastikan diikuti banyak orang semacam pemimpin, imam-imam agama, maka harus hati-hati. Karena
dosa kita akan diikuti orang lain yang disesatkan oleh kita. Apalagi penceramah seperti Sengkok ya. Cek merengis ya. Tak kira ngocor oca bisa jutaan orang men internet. Mereka kenapa Nabi sampai sangat takut, innama akhafu ala ummati al-aimatal mudillin. Yang dibela kadang-kadang justru yang salah seperti syirik. Yang kedua kadang-kadang mengadu domba kan. Selalu ceramah je yang diwacanakan menanam atau menimbulkan kebencian terhadap kelompok lain yang masih dalam lingkup ahli kiblah, lingkup muslim, memojokkan. Maka secara otomatis akan diikuti banyak orang lain sebagai penggemarnya dia. Ada boleh. Pas boleh kan doatun ala abubi jahannam. Orang-orang yang menjadi pimpinan agama, imam-imam agama, menggiring orang awam untuk melakukan dosa semacam syirik dan bid'ah dolalah kan. Arya ikut menanggung dosa pagi, ditambah bonus dosa dari orang-orang yang disesatkan. Fa inna du'ata alaihim ismu dolalatihim. Karena saungkuna orang sing ngajek ya, alaihim atas alladina. Fa inna du'a karena saungkuna du'atun orang sing ngajek ya, alaihim ismu dolalatihim. Panika tetap atas doatun dining dosa kesesatan doatun fi ampusihim dalam abeng sesat lah dosa. Wa ismu akhir bantu selain bisa bima adallu man adallu ya. Wa ismu akhir bantu selain sebab olehna nyasarakih pasera doatun mande ke orang adallu senyasarakih pasera doatun. Jadi ada dosa, ada jasa dosa membuat orang lain tersesat, baik dari perkataan maupun dari contoh. Area nang hadis Nabi man sannah sunnatan hasanah. Coba perhatiaki artinya. Cek banyak orang yang salah paham nang dia. Man sannah sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min wairi ayang kusoh min ujurihim syai'ah. Sampai beda penceramah ngucap dai. Berarti Rasulullah memerintah kita berbuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Oke enggak? Arya lihat dari konteksnya, asbabul wurud dari hadis ya. Rasulullah menganjurkan kepada jemaah untuk bersedekah. Nah, sedekah itu merupakan amalan syariat ya. Dan mereka tidak segera merespon anjuran dari Nabi sampai Nabi kelihatan marah. Lalu ada satu orang dari sahabat Ansor pulang ke rumahnya, kembali lagi ke masjid dengan membawa bungkusan. Kemudian satu orang dari sahabat Ansor ini memprakarsai pemberian sedekah, diikuti oleh banyak jemaah. Disitulah Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanah. Jadi seorang yang membawa bungkusan itu nyaman, man sunnah. Man sannah sunnatan hasanah. Orang yang memprakarsai amalan syariat, yaitu sedekah. Diikuti banyak orang, maka dia akan menerima pahalanya sendiri, ditambah bonus pahala sebanyak orang yang mengikuti amalan syariat. Kembali lagi itu artinya, siapa memprakarsai, mempelopori, jengat jenih, cak maturun. Ngamalaki amalan syariat, selo yamalaki kan, apa yamalaki, pai torok biring banyak.
maka dia akan dapat pahalanya sendiri sempurna, ditambah bonus pahala sebanyak orang yang mengikuti tanpa mengambil pahala orang banyak. Jadi ada bonus pahala sendiri. Selanjutnya, man sanna sunnatan sayyi'ah. Arya, siapa memprakarsai amalan bid'ah. Ingat le. Amalan sayyi'ah itu bid'ah. Siapa mempelopori amalan bid'ah, maka dia akan menanggung dosanya sendiri, ditambah bonus dosa sebanyak para pengikut, orang yang mengikuti. Arya. Falahu wizruha wa wizru man amila biha min wairi ayyang kusah min auzarihim syai'ah, tanpa mengurangi dosa para pengikut. Jadi dia dapat dosanya sendiri ditambah bonus dosa sejumlah dosa orang-orang yang mengikuti, bukan mengambil dosa mereka, melainkan ada dosa tersendiri, ya dosa jasa dosa yang menggiring orang lain berdosa. Ada kan? Jadi sanna sunatan hasanah, siapa mempelopori amalan amalan sunnah. Ingat, man sanna sunnatan, siapa mempelopori amalan bid'ah. Ingat lagi, yang disebut, yang jadi masalah bid'ah adalah amalan mandiri, amalan yang punya nama mandiri. Bukan seperti nikmatil bid'atu hadihi. Ya, nikmatil bid'atu hadihi, Sayyidina Umar tidak mengamalkan amalan mandiri, tidak punya nama. Tetapi hanya teknis penyatuan jemaah sholat tarawih. Amalan mandirinya apa? Sholat tarawih, punya nama, punya waktu. Itu yang tidak boleh, bid'ah dolalah kalau diamalkan. Seperti maulid, ini kan mandiri, ada namanya, ada waktunya, maka ada ketaatan di sini. Kalau seperti sholat tarawih tidak ada ketaatan, ada amalan mandiri, punya nama, punya waktu, itu yang diserupakan dengan syariat. Wakada akatika disah qaulihi ibu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, yang seperti yang kemarin. Jadi Allah menyesuaikan taraf pemikiran manusia, ada sebab ada akibat. Kalau Allah mau menyiksa siapapun tidak ada halangan karena semua milik Allah. Demikian juga kalau Allah ingin mengampuni, memasukkan seseorang ke surga, tidak ada penghalang karena semua milik Allah. Tapi Allah menyampaikan ajaran agama sesuai dengan taraf pemikiran, logika manusia. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasulah. Ikhbarun adlihi, panika informasi tentang keadilan Allah. Wa annahu la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi bi irsalir rasul ilaihi. Saungkuna Allah panika tak bakal nyiksa Allah dak situng orang kecuali sampuna tegang hujjah, alasan alaihi atas ahad, kalaban ngutus rasul ilaihi maring ahad. Kaqaulihi ta'ala kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Setiap dilemparkan fiha di dalam jahannam, faujun pasir gerombolan, ya, berrombongan masuk ke neraka. Sa'alahum, maka bertanya hum dak faujun, ya, khazanatuha pasira penjaga jahannam. Malaikat atanya ki diperkuat. Napa sampean neka ampun ngiding ki beda utusan lamba. Alam ya'tikum
Panapa tak de tengkum de sampean nadirun pasyirah siapa peringatan termasuk para ulama yang menyampaikan ya. Qalu bala, qalu pada jawab faujun bala engki qad ja'ana nadirun fakadzabna, ampun datengna de kami pasyirah siapa peringatan tapi kami mendustakan. Ya salah nanti al-ayah wa qalihi bantabuna Allah wa qallahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Ada buatannya lahum maring faujun giburu kaum pasyara penjaga jahannam. Panapa tak datengkum dak sampian rusulun pasyara pan berpan rasul utusan mingkum sederi jenis sampian kan bedemono sase yutus ke sampian yatluna semaca akih pasyar rasul alaikum atas sampian de ayat-ayat pangeran sampian wa yundirunakum liqa ayakum hadza ban memperingatkan pasyar rasul kum de sampian de atemona are sampian mangkin nikah dan liku bodoh kabeh perkara temu. Qalu pada jawab faujun atau kaum bala engki walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin cenghula lamba ingkar ampun mangkin haqqat ampun mas teh panapa kalema seksa atas orang-orang seingkar kan lo masa setia ceingkar nengat. Saya ingat saya kocak kulubit atin dolalah kena merasa benar le. Kalau tidak dolalah tidak merasa benar di jalan salah deh. Tuti pakun deh merasa benar di jalan salah. Ketika menyampaikan hadis Natal diserupakan dengan Maulid diserupakan marah luar biasa orang. Kalau terima monopolan pada kibir yang kafir. Coba celinga kisah ada burit Nabi layak tianna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li iko kan hatta ingkana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana min ummati mayyasna'u dhalik. Ada orang mengiding saumpama orang Islam nikah semeste noro Bani Israel ahli kitab nika saumpama dari ahli kitab nika azina bi imbung orang Islam bade senoro lo terima tapi Nabi sadebure sampai sek azina embung mon bade Bani Israel de iya tang umat bade salako sampai sejauh itu kok Nabi menyatakan ya. Mun masuk dak robeng lau dakhalu juhra dabbin tabatumuhum mun lobeng berkai sono nyono gede ceng Nabi sadebure ya tengate ongkur artinya ring Islam pe lata noro ongko hera-hera dak Bani Israel ya lo kira gelem masa keng Nabi lah ada bude. Coba sili beri poci-pocian saya poci siapa saya selamat kan deh wa qala ta'ala awlam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lizzalimin min nasir. Ale kana doa orang seidilum narakalaan. Tapi orang ilmu kufur berdoa sampai ke neraka berdoa, tapi doa mereka tidak bernilai, tidak bernilai sebagai ibadah, ya. Evakuah. Wahum yastariquna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal li.
mereka menjerit-jerit di dalam neraka jahanam. Rabbana akhrijna, ya Allah keluaraki kaula. Keluaraki di neraka, na'mal sorihan warladzi kunna na'mal. Betul kaula atau betul ngamal amal soleh, karena amal soleh makin saya keresah nikmat beli saya kuah. Ijawab bi Allah aja. Tetapi mendoa ilmu kufur, doa ilmu neraka berarti doa yang dibaca atau katakanlah ibadah yang dilakukan setelah garis finish, tidak ada artinya deh. Jadi jangan diharapkan doa orang kufur. Kalau ada mengatakan seperti engkau karena saya ini bisa berilmu seperti ini karena doa abah, doa orang tua dulu masih hidup, bukan sekarang. Semangatnya luar biasa seteruan di anak adik ilmu ini. Sehingga engkau mon sakit cek kone mengkengi pondok. Engkau mati tengah naik pondok celep engkau. Kan doa luar biasa doa orang tua ini. Seperti mengatakan saya bisa berilmu karena doa dari orang tua. Dulu semasa hidupnya, kalau sekarang kadaluarsa. Maka kemarin ketika orang meninggal di dunia, maka catatan amalnya ditutup, dikalongkan di lehernya di dalam kubur. Lah, kelak akan dibuka wa nukhrijahu yaumal qiyamati kitaban mansura. Kelak akan dibuka di mahsyar, dibentangkan dan bisa dibaca oleh semua orang dan oleh pemilihnya dibaca. Artinya sudah selesai, catatan amal sudah selesai. Idza matal insan ing qata maluhu, maka putus amalnya, sudah ditutup. Kecuali yang tersisa sebagai rekening lanjutan, yaitu yang ada di dunia. Jasa yang ada di dunia seperti tadi, jasa baik akan mengalir pahala, jasa buruk dosa yang akan diikuti oleh orang banyak akan mengalir dosa terus, dosa warisan. Awalam nu'ammirkum, panapa tak pelanjeng umur, panapa tak beri umur kaulakum dek sampian lambe umur sampean kan lanceng. Madek kebektoh, ya tadakkaru fihi man tadakkara, sebisa sadar fihi dalam man pasireng tadakkara senakar ngalak kesadaran. Bisa belajar pasir orang dalam umur selanceng gelak, menlakar orang ini kan ngalak pelajaran. Waja'akumun nadir, ampun dateng kum dak sampean an-nadir pasire siapa yang peringatan, ulama, kiai. Faduku ari ya. Doa orang ilmu neraka jahanam jawab dari faduku ngerasa aki na sampean sesaja. Pamadi zalimin min nasir, tak panika untuk orang-orang zalim min nasirin tining senolong. Ila waridalik minal ayatid dalati ala anna Allah la yadkhulu ahadan nara illa ba'da irsalir rasuli ilaihi. Dari berpan ayat sianotuaki saung kuda Allah Ta'ala panika tak amasoaki Allah la yudkhiluh tak amasoaki na Allah ahadan dak situng orang an naro dak neraka angin saampun ngutus rasul ilaihi maring ahad. Terus ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ada beda dua semacam ya. Beda amarna mutrafiha, beda semacam amarna. Mun amarna merintah kaulah, mun amarna atatiaki pemimpin kaulah deh. Wa idza aradna nalika ngarepake kaula an-nuhlika de nyalakaake kaula. Qaryatan de situng kampung, yakni penduduk, amarna maka merintah kaula. Mutrafiha de orang-orang apa ya? Orang-orang yang hidupnya mewah di Korea ya.
tokoh-tokoh Koryah dewe. Fafasaku fasdurhaka pasyara mutrafi fiha dalam Koryah. Fahaqqa alaiha alqawlu lalu layak la pantas alaiha atas Koryah alqawlu pana padebuan seks saja. Fadamarnaha tadmira maka ngancuraki kaulada Koryah nadi tadmiron kalaban sehancur-hancurnya. Ikhtalafal qurra fi qiraati qawlihi amarna. Berbeda-beda pasyara qurra orang-orang yang membaca Quran dalam lafaz amarna. Fal masyhur qiraatut takhfif. Tidin saya terkenal paneka membaca takhfif amarna. Waqtalafal mufassirun juga berbeda pendapat pasyara ulama tafsir dalam maknana amarna. Fakila makna amarna mutrafiha fafasaku fiha amron qadariyan. Merintah kaulah mutrafiha tokoh-tokoh Koryah dia. Orang-orang sehidupnya mewah. Memang hati-hati orang saya merasa punya kecukupan. Ya, punya kecukupan, punya kedudukan, hati-hati. Karena dihinggapi, mudah sekali dihinggapi rasa lebih dari orang lain. Dari jalan mulus untuk iblis setan masuk. Fafasaku pas durhaka. Tadi kebanyakan orang yang hidupnya mewah dulu ketika Nabi dan Rasul diutus yang banyak menolak ya orang-orang yang hidupnya mewah. Maka Nabi susah. Khawatir inna mimma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Termasuk yang aku khawatirkan adalah bunga-bunga dunia dan hiasan dunia, yakni kemewahan, kemakmuran dan fasilitas hidup yang serba mudah ya. Ketika dibukakan oleh Allah, kok pakai kebetir mentang umat mewah iya. Orang banyak selok taat. Maka sering dikatakan kemakmuran dunia berbanding terbalik dengan ketaatan manusia. Atau sarana dan fasilitas hidup yang serba mudah ya berbanding terbalik dengan moralitas keagamaan manusia. Fafasaku fas durhaka pasyara mutrafiha fiha dalam Koryah amron qadriyan de perkara seimampuin perkara sebisa saungkuna keng lo ekalako kakoli ta'ala ataha amruna lailan au nahara maka dateng de Koryah panapa seksa kaula amarna amruna seksa kaula malam ben siang. Kul inna Allah la ya'muru bahsya atabu sampean Muhammad saungkun Allah pane kata merintah Allah bil bahsya maring keburukan qalu maknahu tining maknana amarna mutrafi aja annahu saungkun Allah sakharahum paneka mempermudah Allahum da mutrafu ye mutrafiha ila fi'lil fawahish maka ngalakone perkara fahisah, perkara coba biasanya dia konotasinya ke perzinaan. Pastahakul adab lalu menjadi layak pasyara mutrafiha al adab de seksa. Wakila makna dari ya. Amaruhum bitta'ah merintah Allahum da mutrafi untuk taat. Fafa'alul fawahisah. Pas ngelakone pasyara mutrafi al-fawahish da pan perkara cuba pahastahkul uqubata lalu pas berhak ya menjadi layak pasyara mutrafi al-uqubata da seksa. Wa qala Ibnu Jarir yahmilu ayyakuna ma'nahu ja'allahum umara. Dari saya nomor 2 ammar deh pakai tasdid. Yahmiluh mungkin ayyakuna bad pana pemaknana amarna biha ja'alnahum atatyaki kaulahum da mutrafi umara sebagai pemimpin
innama yaji'u hada ala kerti man qara'a amarna fiha aja. Semasti dateng hada panapa-panapsiran ja'alnahum umaro menurut bacaan orang qara'a semacam man amarna fiha ada tiaki pemimpin kaula mutrafiha ada tokoh-tokoh nah Korea area cek bunyang nang nang apa ayat-ayat senorok de rasul de tauhid manhaj salaf kebanyakan orang-orang yang sederhana ya. Setiap pun bisa disaksikan sebanyak ngaji justru orang yang tidak punya. Maka jangan heran kalau Nabi bersabda ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diberi kesempatan oleh Allah untuk menengok dan menyaksikan isi surga. Ternyata sebagian besar atau mayoritas penduduk surga adalah orang-orang yang dulu di dunia hidupnya fakir miskin. Sebaliknya yang banyak menolak dakwah tauhid manhaj salaf orang yang berada hidupnya serba-serba ada nih. Atau orang yang punya kedudukan seperti di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, surat Saba 34, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha, sama dengan amarna mutrafiha. Tidaklah aku mengutus di satu kampung min nadhirin seorang memberi peringatan atau rasul lah, kecuali qala mutrafuha, orang-orang yang hidupnya mewah di kampung itu ngucap dia inna bima ursiltum bihi kafirun, senolak. Demikian juga surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, hampir sama. Seperti itulah aku tidak mengutus sebelum kamu Muhammad di suatu kampung min nadhirin seorang pemberi peringatan, semacam pendakwah lah. Illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidupnya mewah serba mudah ya mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, seungkuna kami ampun nemuh kami aba'ana leluhur kami ala ummatin paneke satu agama tertentu, wa inna asa ala asarihim muqtadun, kami di belakang mereka sebagai pengikut saja, tapi sudah tidak tertarik kepada ajaran lain kecuali yang diwariskan oleh leluhur mereka, bertahan dalam agama warisan. Kan banyak setia. Maka di kampung-kampung yang banyak menentang dakwah salaf, kebanyakan orang tol pentol lah, kiai-kiai kecil lah, yang hidupnya lebih baik dari kebanyakan orang. Sing ngaji nyak banyak orang tani, orang selon di apa-apa. Karena orang yang sudah punya kelebihan, dia biasanya punya kepentingan. Orang awam tidak punya kepentingan, maka mudah untuk ikhlas. Coba perhati surat Asy-Syura oleh area ketika Nabi Nuh berdoa berdakwah dalam rentang waktu yang sangat panjang. Berapa kena? 950 tahun nih. Ipa kuari. Wa ma arsalna wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Surat Syura ayat 109 sampai 111. Sampai di Nabi Nur ya. Engkau tak minta apa-apa dari madakwar ya. In ajri illa ala rabbil alamin.
tang ongkos, tang biaya, tang bayaran, kok minta ke Allah, hei, tanggung Allah. Fattaqullah wa ati'un, takutlah kamu kepada Allah, bukan takut kepada saya, tapi wa ati'un, ikutlah aku. Qalu anu'minu lakah wattaba'akal ardalun. Ndak rumah respon orang Mutrafi je. Oh kok iman ke hede je, ceng pengikut hede orang-orang rakyat jelata. Ardalun ke orang-orang rendahan. Gengsi dong deh. Deh je lah buat lambung. Tekufin satu akhir. Ongkon deh, mulai lambuk deh. Jadi orang seandik kelebihan merasa lebih, merasa aman dalam kecukupan dia. Punya kepentingan, mungkin penting pengikutnya takut ada deh. Mungkin merasa tersaingi. Deh. Nabi Musa, Nabi Harun yutus de Fir'aun. Ebakuwa. Malah kaum Fir'aun ngocak dia. Anuk minu li basharini mislina. Anuk minu li basharini mislina. Wa qaumuhuma lana abidun. Surat Al-Mu'minun 4 betok. Musa engkau iman ada orang dua dia. Musa Harun je. Cari engkau majetibi, sukunya jetibi, teti tang Buddha. Dei. Aduh lo gampang na. Teti lamba Abu Talib je dei. Teti tokoh Mekah. Mun pas engkau biring Mekah kebele tahu cek norok Muhammad. Siapa Muhammad citang rosorola lamba tang panakan dei. Aduh lo gampang je. Ate mun la kadeng dei. Engkau tibi ya keng mater selamat. Abayang akilah kar. Pernah cerita kan. Sama Medina mulai lambak lakarlah teti kiai dia ve. Pas bodo orang ngako anu dari Tebung atau dari Lerpa. Rakira dek rember. Saya pahaki bila dari saya. Kecuali orang benar-benar mencari Allah deh. Kadengri ya kan. Masa engkau percaya ada ke dua orang Musa Harun sementara suku anak buah Najib dua jadi titang boda wa qaumuhuma lana abidun sedangkan kaum Musa Harun jadi tang boda. Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Maka hati-hati ketidaktaatan kepada Allah banyak terhalangi oleh kemanjaan hidup dan status sosial. Jadi kebanyakan orang yang tunduk masuk surga aja kebanyakan yang miskin secara harta dan miskin secara sosial, secara ekonomi dan sosial. Sebaliknya orang yang dihinggapi rasa sombong kebanyakan orang yang punya kelebihan di atas orang lain, punya kemudahan dan kemewahan hidup atau punya status kedudukan sosial di atas yang lain. Kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mantar muka kita semua termasuk yang dipilih untuk selalu tunduk sami'na wa ta'na kepada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.